RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Dan tentunya pagi ini kami akan menghadirkan obrolan menarik bersama dengan narasumber terkait dengan topik-topik terkini yang menjadi bahasan di masyarakat. Dan nanti akan kita dengarkan langsung penjelasan dari narasumber. Tentunya juga Anda masih bisa ikut bergabung di 24644 serta di 081 139999790 serta Anda juga bisa menyaksikan siaran ini live melalui live YouTube RRI Singaraja Official hingga pukul 10 nanti. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat sejauh mana peran dari stakeholder untuk kontinen Porjar Buleleng tahun 2025 ini. Seperti yang kita tahu, Porjar menjadi salah satu ajang bergengsi untuk keolahragaan untuk bisa mendulang berbagai prestasi di berbagai kontinen di Kabupaten Buleleng ini. Lantas, apa yang sudah dilakukan hingga saat ini dan kemudian perannya seperti apa dan apa yang kemudian menjadi kendala dari peran daripada stakeholder untuk kontinen Porjar di Buleleng ini? Kami akan berbincang bersama dengan akademisi keolahragaan dari Universitas PGRI Mahadewa Denpasar, Bapak Dr. S.E. Fernanda Iragraha SPD MOr. Selamat pagi, Pak Fernanda. Selamat pagi Mbak Rizka, salam olahraga, jaya jaya jaya. Wah,
selamat pagi nih. Sebelumnya nih saya tidak menggunakan baju olahraga ini Pak Fernanda ya. Iya. Tapi semangatnya udah terkalibrasi begitu melalui jaket merah yang digunakan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Fernanda bersedia hadir di tengah kesibukannya. Saya yakin memang lagi sibuk-sibuknya untuk beberapa waktu belakangan ini untuk mempersiapkan kontingen tentunya ya. Nah, kemudian yang menarik kalau kita berbicara tentang kontinen dan porjar begitu. Nah, mungkin porjar sudah tidak asing apalagi untuk mereka yang menekuni keolahragaan begitu Pak Fernanda. Namun untuk kali ini kita pengen tahu nih Pak, dalam penyelenggaraan porjar itu siapa saja sih stakeholdernya untuk dalam sebuah kabupaten kontribusinya kepada porjar? Silakan Pak Fernanda. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Nah, itu adalah salam yang untuk membakar semangat kita sebagai seorang patriot, baik itu pimpinan, atlet, pelatih ataupun tenaga sport personal atlet lainnya ya. Semua wajib menyampaikan salam itu untuk membakar diri tentunya. Yang kedua, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sang Made Fernanda Iragraha. Kebetulan saya sebagai seorang pengajar, tenaga pengajar atau dosen di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Dan saya juga sebagai praktisi keolahragaan, terlibat di berbagai organisasi keolahragaan. Nah, pada pagi hari ini mohon maaf sekali Mbak Rizka dan para pendengar di rumah dimanapun berada, saya menggunakan pakaian kontingen ini. Kebetulan dapat pakaian karena jam yang bersamaan pagi hari ini pukul 9 kurang 10 tadi baru dimulai pelepasan kontingen Porjar Buleleng tahun 2025 di lobi kantor Bupati Buleleng. Jadi dengan membagi waktu, kalau membagi diri sudah susah, jadi waktu yang saya bagi, izinkan dengan kerendahan hati saya menyampaikan hal-hal yang sekiranya dapat membangun, siapa tahu dapat dijadikan solusi baik dari pemerintah, setelah itu organisasi keolahragaan untuk Buleleng dapat berperan aktif dalam berbagai cabang olahraga, tentunya untuk kontingen Porjar Buleleng tahun 2025 ini. Nah, berbicara peran stakeholder untuk kontingen Kabupaten Buleleng tahun 2025 ini, berbicara stakeholder dulu ya gitu. Ini sangat tidak asing, bahasanya asing, namun mudahnya itu adalah stakeholder itu dapat berupa individu atau kelompok yang dapat mengambil sebuah kebijakan. Sehingga pemetaannya kita harus bagi. Jadi ada stakeholder internal dengan ada stakeholder eksternal. Nah, internal ini sangat berperan dalam mengemas sebuah kebijakan-kebijakan ataupun policy yang bermuara nantinya anggaran, pengelolaan kontingen ini, seberapa akan dikirim atletnya, pelatihnya, panitianya berapa. Nah, ini internal ini sangat berperan penting, yaitu pemerintah. Pemerintah tertinggi di Kabupaten Buleleng yaitu Bupati Buleleng sendiri. Setelah itu harus bersinergi dengan berbagai pihak, dengan Sekda, dengan Komisi 4 di DPR, seperti itu. Sehingga yang bermuara PIC-nya dibilang yaitu yang memang menangani terkait tentang olahraga pendidikan, Mbak Rizka, itu adalah Disdikpora Kabupaten Buleleng sendiri. Nah, stakeholder eksternalnya adalah di mana Disdikpora Kabupaten Buleleng bekerja sama, bersinergi antar stakeholder yang ada untuk menyukseskan hal ini. Kontingen Buleleng bagaimana dapat sukses, yaitu dengan pengurus kabupaten cabang olahraga yang di bawah naungan KONI Kabupaten Buleleng. Benar atau tidak? Ya atau setuju misalnya? Nah, ini adalah ada pembagian sebenarnya. Kalau secara undang-undang
kita berbicara undang-undang turunannya ada olahraga pendidikan. Bagaimana olahraga itu dapat dijadikan sarana atau alat sebagai pengembangan jasmani. Dari pengembangan jasmani mengembangkan olahraga tertentu sehingga nilai-nilai yang ada dalam olahraga tersebut dapat membentuk karakter anak tersebut. Berikutnya olahraga prestasi. Bagaimana sebuah olahraga dijadikan alat dengan cara profesional untuk dapat berprestasi di tingkat daerah, provinsi, nasional maupun internasional. Sehingga yang terakhir adalah olahraga rekreasi. Bagaimana dari olahraga tersebut dapat menciptakan sepanjang hayatnya masyarakat itu dapat atau insan dapat bugar. Itu bahasa mudahnya. Nah, sehingga dengan pemetaan ini stakeholder ini harus mampu membuat mapping grand design. Ya, perannya seperti apa? Nah, kalau perannya sekarang di Kabupaten Buleleng ada sinergi ya. Tapi ada penyimpangan yang terjadi. Ini dari kacamata akademisi dan praktisi, Mbak. Penyimpangannya apa? Bahwa ketika olahraga pendidikan yang memang disupport oleh sekolah-sekolah baik dari jenjang SD sampai SMAK itu memang sudah disupport. Nah, namun disinergikan penuh dengan pengurus kabupaten cabang olahraga yang seharusnya ini harus disinergikan dengan guru-guru baik MGMP ya, baik KKGO. KKGO itu kelompok kerja guru olahraga. Itu yang adanya di jenjang SD. Kalau MGMP musyawarah guru mata pelajaran itu dari jenjang SMP sampai SMA dan K. Nah, sehingga ini kalau sekarang yang terlibat karena diserahkan ke pengurus cabang olahraga, jadi guru-guru mungkin banyak yang tidak terlibat. Walaupun atletnya ada dari sekolah tersebut misalnya banyak. Nah, ini saya sebagai akademisi dan praktisi sehingga harus idealnya mulai misalnya ke depan gitu, dikembalikan peran masing-masing stakeholder ini. Apabila perannya hanya dikumpulkan jadi satu sehingga ini akan memperlambat ya, tidak adanya akselerasi bahwa guru-guru itulah yang seharusnya mengetahui anak tersebut, yang mengantar anak tersebut ke porjar kabupaten dulu, sehingga nanti juga atlet yang banyak dari sekolah tersebut atau atletnya yang banyak di KKGO tertentu, misalnya di Banjar ada KKGO-nya, di Sawan. Nah, ini yang terlibat siapa salah satu ditunjuk sehingga terjadi pemasalan, pemasyarakatan dan selalu ada promosi olahraga, tidak terputus hanya ada di kota saja. Nah, sehingga ini kecenderungan SDM yang terlibat, tenaga support, personal atlet yang terlibat itu kebanyakan dari Pemkab karena Dinas Pendidikan langsung menunjuk Pemkab sebagai sinerginya. Ini kurang pas. Yang seharusnya sinerginya kalau misalnya olahraga pendidikan ya guru-guru, Pemkab tetap dilibatkan sebagai penanggung jawab menyelenggarakan porjar misalnya kabupaten. Nah, setelah itu nanti guru-guru yang melakukan diundang dalam kejuaraan tersebut, atletnya terlibat mereka. Nah, inilah yang dikemas sehingga guru-guru tersebut ada perannya. Weh, raga debe di olahraga, saya jangan dah di olahraga. Pasti lakar sing libatang karena delemu Pemkab, karena orang-orang yang di Pemkab. Ini suara anak Buleleng ya. Orang muda Buleleng yang menyampaikan by data, by design. Tapi gitu. Pak Fernanda, kemudian yang menarik adalah tadi Pak Fernanda mengatakan bahwa ada sejenis kesenjangan gitu ya, antara dari pengurus Pemkab dengan Persatuan Guru Olahraga. Kemudian yang berkumpul dalam Pemkab itu bukannya guru olahraga, Pak Fernanda, untuk saat ini di Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih. Sebenarnya dalam olahraga tidak mewajibkan hanya guru olahraga yang terlibat. Karena kenapa orang berprestasi bisa dari kalangan sains dia. Ada dari mungkin kesehatan dia. Nah, sehingga artinya apa?
MGMP ini misalnya bukan harus KKGU saja loh Mbak, gitu. Misalnya dia di olahraga catur atau Xiangqi, misalnya olahraga-olahraga yang tidak terlalu memperlihatkan human movement, yang menunjukkan perpindahan tempatnya. Belum tentu seorang guru olahraga ada di dalamnya. Nah, MGMP itulah. Jadi musyawarah guru mata pelajaran, oh ini ada ini, kalau nggak ada guru PJOK atau olahraganya di sana kan bisa dialihkan ke yang lain. Artinya guru itu benar berperan. Bukan orang-orang di sebuah organisasi saja. Misalnya ada pembagian yang jelas lah. Jadi guru segini dikasih kuotanya, dari Pengkap sebagai penanggung jawab segini kan. Jadi olahraga tersebut akan memasyarakat. Iya. Nah, tapi sebelum dilanjutkan Pak Fernanda, dengan proporsi organisasi yang seperti saat ini begitu, dampaknya untuk olahraga ini apa Pak Fernanda yang perlu menjadi perhatian kita semua begitu, agar ada koreksi, agar ada masukan-masukan untuk bisa paling tidak memperbaiki olahraga kita di Kabupaten Buleleng. Tentunya ujung-ujungnya medali lagi begitu. Silakan Pak. Baik, ketika stakeholder eksternal tidak diberikan peran, misalnya kalau di Denpasar, di Badung wajib, bahkan di Kelungkung wajib menyelenggarakan Porsenijar kabupaten. Nah, stakeholder internal harus berpikir, kok kabupaten tersebut bisa, Buleleng kok tidak? Oke deh, lakukan seleksi mandiri. Oke, kalau cabornya memang Bedesen dan Bedata, berarti kan orang yang terlalu jauh, anggaplah di luar kota, terkadang kesusahan mengikuti seleksi tersebut. Kalau dinas pendidikan misalnya di bagian pemuda dan olahraga mengirimkan surat akan ada Porsenijar kabupaten, setiap sekolah yang ada atletnya wajib mengirim, berarti kan sekolah terlibat. Kalau di sini kan tidak, hanya Pengkap saja. Nah, ini adalah saran yang kemungkinan sangat konstruktif gitu, yang dapat membangun bahwa di Bali Selatan itu dilakukan. Kanan kirinya Bali Selatan melakukan itu. Utaranya kok menghilangkan. Dengan kata lain, sekolah tidak bisa optimal melahirkan atlet karena ada kebijakan seperti ini, begitu Pak Fernanda? Kontribusi sekolah sedikit jadinya. Sebenarnya orang-orang yang mengikuti ekstrakurikuler dapat mencoba mengikuti Porsenijar kabupaten misalnya. Jadi kalau sekarang sudah Pengkap, udah dah comot-comotan jadi dicomot. Lalu ada kecenderungan orangnya akan itu-itu saja. Yes. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini Bedata. Karena Bali Selatan dan kanan kirinya melaksanakan. Yang utara dari 2023 sudah tidak. Pasca Covid. Berarti kan harus diulang. Bukan ini memperkeruh, tetapi mengingatkan. Otokritik ini mengingatkan bahwa stakeholder itu harus mampu memetakan atau memapping peran-peran. Nah, ketika peran internal ada, eksternal harus dibagi perannya. Sehingga KONI Kabupaten Buleleng yang menaungi cabang olahraga, Pengkap cabang olahraga ada 48. Nah, ini dananya optimal juga. Bukan dibagi karena tahun ini ada Porprov. Walaupun ada 50% cabang olahraga yang memang atletnya berdasar dari Porjar. Nah, sehingga ada pembagian peran. Nanti yang bahaya ketika sharing biaya ini terjadi, dana tryout untuk yang seharusnya dicabar profesional, tadi olahraga prestasi, tidak mengena. Akhirnya tidak melakukan tryout, hanya try-in saja. Nah, inilah yang memang perlu dipikirkan oleh pemangku kebijakan, sehingga mapping pemetaan ini harus jelas. Ada olahraga pendidikan di sekolah dia, ada olahraga prestasi untuk orang yang memang ditujukan untuk berprestasi di tingkat daerah, kabupaten, daerah, nasional, internasional, dan olahraga masyarakat atau Kormi yang sudah menaungi. Semua ini ada naungannya. Oke, tapi begini Pak Fernanda, kalau tadi Pak Fernanda juga sempat menyinggung tentang anggaran begitu. Bagaimana jika pola pikir kita dirubah begitu ya?
hal ini berjalan karena mungkin menyesuaikan dengan anggaran yang ada begitu. Nah, dalam dunia pendidikan keolahragaan atau pendidikan olahraga prestasi, sebagai akademisi, Bapak melihat apakah memang dalam proporsi anggaran keolahragaan itu perlu dilakukan misalnya skala prioritas begitu ya kan? Misalnya dikatakan bahwa oh ini atlet sudah pasti mencetak medali. Kenapa lagi kita harus menjaring yang belum tentu mencetak medali begitu. Nah itu hal yang seperti itu tuh skala prioritasnya seperti apa kalau dari kacamata olahraga Bapak? Silakan. Baik, skala prioritas harus dibangun untuk pembentukan sumber daya manusia. Apalagi ini menyangkut manusia, dia harus dimanusiakan gitu. Kalau berbicara dulu ya 2019 lah ya, 2019 itu sebelum COVID ya. Itu bahkan ada namanya TC Porjar. Ada melaksanakan Porjar kabupaten. Ya. Dulu bisa, kenapa seiring tahun berjalan atau pergantian tahun makin bertambah tahunnya, kenapa anggaran bisa menyusut? Nah, skala prioritas harus dibuat karena undang-undangnya sudah ada. Gitu. Nah, sehingga dari kacamata kami dari saya sebagai akademisi dan praktisi, ini memang harus hal yang indah di Bali Selatan bisa terjadi karena apa? Oke deh, Dinas Pendidikan bisa memformulakan pemetaan anggaran untuk penyelenggaraan saja. Bisa di backup oleh Pemkab. Dan bisa penyelenggaranya KKGU ataupun MGMP. Di Denpasar itu terjadi. Ya. Setiap sekolah mendaftarkan atletnya, biaya pendaftaran ada yang sampai 300.000. Berarti kan support sekolah. Sekolah mensupport. Iya. Kalau sekarang yang disupport apa, Mbak? Hanya uang saku. Prosesnya tidak berjalan, tidak diketahui. Padahal itu adalah hal yang esensial. Iya. Itu terjadi di Bali Selatan. Sehingga kita tidak juga memikirkan hal yang negatif. Ternyata mereka melakukan itu. Tetapi kita hilangkan itu. Di Buleleng ada kegiatan Porjar Kabupaten, ada biaya pendaftaran. Di Selatan berani orang, ya bebankan ke sekolah. Dengan cara apa? Dinas Pendidikan mengirimkan surat edaran resmi, sekolah wajib mensupport. Ini kan terobosan indah. Di tengah keterbatasan anggaran. Kalau berbicara anggaran, saya itu dulu pernah terjadi, Mbak. Panjat Tebing mengadakan itu bayar 20.000. Intinya beranilah mengeluarkan uang walaupun 20.000 di tahun itu pendaftaran. Nah ternyata sudah pernah terjadi, kenapa dihilangkan? Lebih baik biar kita percayakan saja. Hati-hati ketika olahraga mempercayakan hal-hal tertentu secara, mohon maaf saya bilang tidak membabi buta, tetapi secara penuh. Karena bisa ada rombengan di dalam rombongan. Gitu. Kalau bahasa Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng bisa terjadi. Nah, sehingga peran stakeholder di sini, saya berbicara stakeholder, di tahun ini memang ada peningkatan dari segi anggaran. Setelah itu kami mencermati ada hal yang sangat indah, memberangkatkan 1.204 atlet, termasuk official, termasuk atlet mandiri di dalamnya, termasuk panitia 37 orang. Nah ini hal yang luar biasa. Bagaimana dari Bali Utara memberangkatkan atlet ke Denpasar dengan segitu banyak. Baik. Nah, itu luar Pak biasa, Fernanda, Mbak. sebelum kita lanjutkan, kita ajak pendengar juga untuk bisa beratensi begitu ya, terkait dengan topik kita, yaitu peran stakeholder untuk berkontribusi dalam Porjar tahun 2025 bersama dengan akademisi keolahragaan Bapak Fernanda. Kita sapa di 2464. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi dengan Pak Dimas. Ya, silakan. Kurang keras. Oke, Pak Dimas, mungkin suaranya ini sangat kecil kita terima. Mungkin bisa diperjelas lagi ya, Pak Dimas ya? Ya. Bagaimana sekarang bisa terima? Sudah. Oke, sudah. Silakan Pak Dimas. Hari Selasa Pertemuan Kota. Ya. Cakep. Kecamatan. Cakep.
Jaya. Jaya. Silakan Pak Dimas. Begini ya Pak, saya sebagai masyarakat Buleleng dan mensupport mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Apa yang Bapak sampaikan tadi dan sudah dapat menyimak Pak. Sudah dapat artinya mengambil poinnya. Mohonlah Kota Buleleng pihak pemangku jabatan ini karena Bapak tadi menyampaikan itu artinya kritik membangun Pak. Saya mensupport Pak. Apa itu yang kurang itu harus ditambah, apa yang tidak dilakukan kita lakukan Pak. Pokoknya saya selalu mensupport olahraga di Kabupaten Buleleng ini agar terus tetap berjalan bagaimana mestinya. Dan yang terakhir Pak, hari Selasa, hari Jumat ketemu Pak Camat di Taman Kota. Ya, Setelah informasi di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. luar biasa. Terima kasih Pak Dimas di Panji Anom. Beliau selalu mensupport untuk perkembangan keolahragaan dan beliau juga mengatakan bahwa tadi adalah itu merupakan kritikan yang membangun dan semoga nanti akan ada tindak lanjutnya. Pak Dimas, terima kasih untuk atensinya. Untuk pendengar yang lain silakan kami buka di 24644 serta bisa ikut bergabung di via WhatsApp di 081 1399 9790. Menurut Anda bagaimana pendengar terkait dengan peran dari stakeholder keolahragaan untuk kontinen Porjar Buleleng tahun 2025? Kami nantikan untuk atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, akademisi keolahragaan dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Bapak Dr. SM Fernanda Iragraha SPD MOr. Dan kita tanggapi dulu selagi kita menunggu untuk pendengar yang akan bergabung kembali. Ada Pak Dimas di Panji Anom tadi mendapatkan sambutan yang positif Pak Fernanda dan beliau berharap akan ada tindak lanjut dari kritikan membangun ini untuk Porjar di Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Fernanda. Baik, terima kasih Pak Dimas atas support moralnya. Tentunya ini bukan untuk individu tetapi untuk Kabupaten Buleleng, khususnya kontingen Porjarnya. Nah, jadi memang apa yang kurang harus ditambah, yang belum dilakukan harus dilakukan. Nah, memang saat ini Bapak dan para pendengar semua di rumah, jadi tahun ini pemerintah luar biasa supportnya. Saya sampaikan, Buleleng ini luar biasa supportnya. Anggaran untuk Porjar itu 5 miliar sekian. Bahkan bonus sudah disiapkan. Nah, ini adalah sebuah hal atau sebuah sinyal gitu bahwa pemerintah mendukung luar biasa gitu. Cuman grand design itu harus dibuat. Bergeser sedikit ke KONI Kabupaten Buleleng juga olahraga prestasinya. Berbicara olahraga prestasi juga didukung. 23 miliar. Ini sejarah dalam keolahragaan di Buleleng. Nah, ketika sejarah dibangun, harus ada pemetaan-pemetaan yang memang harus dibuat. Salah satunya tadi untuk memperbaiki atau mengakomodir peran stakeholder ini. Nah, sehingga Buleleng ini baik di Porjarnya ataupun di Porpropnya nanti bisa merangsek ya naik ke peringkat 2, minimal mendekati. Karena memang perbedaan kontingen jumlah kuota ini sangat jauh. Sesekali kalau memang bisa dinegosiasi gitu ya. Bahasa Bulelengnya adang cepok dini Porjar provinsi, ngidang sing nekang 1.800 atlet misalnya. Dengan lebih setengahnya saja kita mendatangkan atlet itu sudah luar biasa. Coba lihat Jembrane. Lihat Karangasem, Bangli, Tabanan, Gianyar, berapa sih kuotanya? Nah, ini hal yang luar biasa dari Buleleng. Support pemerintah sangat luar biasa. Saya akui sebagai akademisi dan praktisi. Nah, namun ada hal-hal yang memang harus dipetakan terkait peran-peran ini sehingga olahraga di Buleleng ini makin bisa berkembang dan meningkat. Perannya jelas. Berikutnya tadi memang berbicara sedikit ini otokritik. Jadi hari ini adalah hari yang berbahagia dan bangga sebagai seorang patriot. Karena kontingen olahraga
mohon maaf, kontingen Porjar ini ada acara pelepasan. Nah, namun memang kalau orang di keolahragaan itu disiplin waktunya tinggi. Kita diminta hadir jam 7, tapi acara jam 9.10 baru mulai. Nah, inilah hal-hal yang memang harus dibangun, kedisiplinan komunikasi antar pimpinan ini harus dibangun. Mohon maaf, memang hal ini sering terjadi berulang. Karena anak Porjar SD, SMP, bahkan SMA itu merekam. Jangan sampai besok-besok pembukaan, berarti ngaret hampir 2 jam, saya jam 6 sudah siap, setengah 7 sudah di sana. Nah, ini kan otokritik yang membangun. Jangan sampai ketika ada otokritik kita getar-getarkan kaki. Nah, itu otokritik yang membangun. Nah, sehingga memang harus jelas schedule jam segini. Kalau olahraga telat sedikit dipanggil 3 kali tidak datang, mereka sudah didiskualifikasi. Itu bedanya olahraga. Tetapi kalau di dunia pendidikan di dalam kelas terlambat karena dia dididik, kalau salah lagi besok kamu jangan terlambat. Tapi kalau sudah olahraga tidak. Telat datang tinggal start, kamu diskualifikasi tidak ikut lomba. Ya bahkan pelatih bisa nyuruh pulang aja langsung. Nah, itu ketegasan di keolahragaan, tidak ada demokrasi dalam penentuan atlet. Itu disebut by data, by design, dia terdesain waktunya. Ketika disuruh jam 7, setengah 7 sudah di sana. Nah, ini kan salah satu contoh bagaimana olahraga itu benar-benar di pendidikan memberikan nilai-nilai indah, karakternya dan lain-lainnya. Ini terjadi, Mbak. Oke, baik. Selagi kita membicarakan tentang keolahragaan ini, kami juga mengajak pendengar juga, Pak Fernanda ya, untuk mendengarkan juga. Mungkin Anda juga mempunyai kritik yang membangun terkait dengan keolahragaan kita di Kabupaten Buleleng, kemudian Porjar, atau mungkin Anda juga mempunyai pengalaman sebagai salah satu atlet yang juga terjun atau bergabung di dalam sistem tersebut. Bagaimana menurut Anda pendengar, dan apa yang ingin Anda sampaikan? Kami masih nantikan untuk atensi Anda. Selepas ini kita akan masih berbincang bersama dengan Pak Fernanda. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu dengan beberapa jeda berikut ini ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra, dan juga kita masih bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Pak Fernanda selaku akademisi keolahragaan dari PGRI Mahadewa Indonesia. Dan tadi kita sudah berbicara tentang peran dari stakeholder sendiri dalam berkontribusi untuk Porjar, untuk prestasi Porjar tahun 2025 ini. Seperti yang kita tahu, Porjar juga merupakan salah satu ajang bergengsi keolahragaan yang ada di kabupaten. Bapak, kita undang pendengar kembali di 24644. Kita sapa, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya. Rizka. Iya, dengan Pak Jerumaliase ya. Selamat pagi. Pagi Bapak. Ya, betul. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan Pak Maliase. Yes. Kalau berbicara masalah olahraga, apalagi olahraga prestasi, itu sudah kompleks sekali. Satu, dukungan orang tua. Ya. Orang tua yang punya anak itu harus betul-betul mendukung. Ya, silakan Pak. Pak Maliase. Tampaknya terputus ya di via telepon. Kami akan menantikan kembali Pak Maliase di via telepon. Ini bisa bergabung kembali, tentunya sudah bergabung tadi di 24644. Kami tunggu kembali Pak Maliase ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Terputus. Silakan Bapak. Iya, memang kalau bicara masalah olahraga itu kompleks sekali. Dukungan orang tua itu harus menjadi bagian yang mendasar sekali untuk membuat prestasi atlet atau anak didik. Kemudian yang kedua adalah pembina. Pembina atlet itu sendiri. Harus kerjasamanya dengan orang tua sangat intens. Kemudian yang ketiga pemerintah. Yang keempat jika anak di sekolah, dukungan dari sekolah. Nah, ini contoh. Saya sendiri sharing dengan Bapak dan Pak Dokter. Saya punya anak dulu adalah pemain tenis lapangan. Iya. Dan selalu bertemu dengan orang Buleleng. Saya orang Dondalam ini, tapi waktu dulu saya tinggalnya di Pasar. Itu zamannya Bom jadi pemain tenis di Singaraja itu luar biasa. Bahkan anak saya juga pernah menjadi pemain popnas sama gabung dengan Bom dan lain sebagainya. Pembinaannya adalah saya serahkan kepada pelatih yang profesional. Kemudian saya sendiri sebagai orang tua tidak pernah tidak mendukung baik secara latihan. Setelah pelatih melatih, saya latih. Kemudian yang kedua, saya tahu bahwa kalau olahraga prestasi, tinjoren itu harus luar biasa. Maka saya dukung dari rumah saya di Pepoingan Tangin, yaitu ke lapangan harus lari. Karena saya tahu, kalaupun pinter main tenis, kalau umpamanya stamina dan endurance-nya tidak kuat, jangan harap berhasil. Nah, itu yang saya terapkan, sehingga anak saya itu ya ikut menjadilah pemain timnas zamannya Bom yang ada di Singaraja dulu juga. Itu yang saya terapkan. Kemudian pemerintah juga, apalagi Buleleng ini lah, luar biasa dukungannya. Iya, baik Pak. Bupati beserta stafnya luar biasa dukungan olahraga. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dokter bahwa Buleleng mengirim mungkin 1.200 sekian lah, termasuk pelatih, termasuk panitia dan sebagainya, itu luar biasa. Ya, baik. Pertanyaan saya adalah kepada Bapak Dokter sekarang, kenapa yang Buleleng boleh dikatakan begitu menjorangnya, kok tidak pernah menduduki ranking 1? Itu kira-kira gimana Pak sebagai apakah? Baik. Itu sudah dianalisis, seperti Pak yang Pak Dimas sampaikan tadi, mana kurang, mana lebih dan sebagainya. Nah, itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Satu baru jangan disimpan dalam peti, kalau ada satu yang keliru jangan disimpan dalam hati, Mbak. Baik, terima kasih untuk Pak Mariase.
di Bondalam luar biasa masukannya ya. Ada beberapa catatan dari beliau, termasuk juga tadi peran pemerintah, kemudian perhatian kepada atlet dan lain-lain, dan juga ada peran dari orang tua juga. Pak Fernanda bisa langsung menanggapi? Baik, terima kasih Pak Mariase ya, Pak Jero Mariase. Jadi selamat Pak, anaknya sudah sangat berprestasi bahkan di tingkat Popnas ya. Itu luar biasa, memperlihatkan juga bagaimana support orang tua tadi, dukungannya bahwa anak terlibat di olahraga endurance. Jadi dari rumah itu lari, itu sangat luar biasa Pak, dilakukan oleh atlet-atlet dari dulu sejak saat ini. Berikutnya pertanyaannya, kenapa Buleleng tidak pernah menduduki peringkat 1? Pak, terima kasih, dan ini adalah kritik yang harus saya sampaikan sebagai akademisi Pak. Buleleng butuh orang yang mampu berjuang di tatanan ini di tingkat Disdikporanya Pak. Aturan atau pedoman Porsenijar Provinsi Bali itu terjadi perubahan hampir 15 kali. Aturan itu tidak boleh di voting. Aturan itu tidak boleh ditawar-tawar. Tetapi yang terjadi adalah perubahan ini bahkan terjadi di detik-detik akhir, di masa entry by number saat itu aturan tidak boleh berubah. Inilah provinsi, artinya orang-orang, mohon maaf ya, oknum yang ada di Bali Selatan melakukan hal itu. Yang dirugikan siapa? Yang kabupaten kota. Nah, di sini butuh Buleleng, saya yakin pasti menyuarakan orang Disdikporanya yang terlibat atau sebagai PIC-nya lah, penanggung jawab, mungkin kabitnya. Namun juga tetap disahkan karena ini sudah arahan pimpinan. Oh, jangan, pimpinan itu punya staf ahli seharusnya. Mereka harus mengetahui. Boleh ada ini disampaikan ke Disdikpora Provinsi Bali. Aturan apa yang dapat di voting? Aturan apa yang sampai 15 kali ada perubahan? Kalau tidak ada tawar-menawar atau ada hal-hal tertentu yang dilakukan di belakang layar. Di olahraga prestasi sama Pak. Hari ini KONI Bali mengadakan pertemuan dengan Komisi 4 DPR terkait atlet-atlet yang batas usia. Itu sudah keluar THB-nya khusus untuk Porprov. Sudah tidak ada lobby lagi. Berita acara sudah keluar. Nah, ini terjadi di dunia keolahragaan. Ketika kita disekang oleh aturan, ini yang memberatkan kita untuk berakselerasi. Baik kabupaten lain juga berat. Sudah kita berjuang ke Denpasar, aturan dibuat, dia ditetapkan secara tidak diketahui oleh pimpinan kami. Salah satu contoh misalnya untuk olahraga beregu Pak. Dan ini informasi untuk pimpinan-pimpinan yang ada. Olahraga beregu itu contohnya basket lah. Ada 3x3, 5-on-5. Kriket misalnya olahraga beregu juga. Baseball, softball misalnya juga. Apakah yakin kabupaten kota yang dinaungi Disdikporanya memiliki atau mengirim kontingennya komplit dari SD, SMP, SMA? Karena keterbatasan anggaran. Nah, sehingga mereka yang bisa tidur di rumah kemungkinan mereka mengirimnya full time. Kita harus biaya mandiri Pak. Contohlah baseball, softball, itu biaya mandiri. Gimana kita mau mengejar? Dia tidak keluar uang untuk menginap, kita keluar uang menginap. Kita keluar transportasi, nah ini harus dimaklumi. Sehingga kalau memang ada kebijakan, keberanian memindahkan sesekali porjar atau bergilir di kabupaten kota, mungkin Pak Buleleng bisa peringkat 1. Saya bilang mungkin. Kalau Bali Selatan siap. Dan tahun 2027 KONI Kabupaten Buleleng atas restu pimpinan daerah yaitu Bupati Buleleng tertanda tangan saat Raker Buleleng menjadi tuan rumah umum mandiri Porjar. Porprov. Ini kan sebuah terobosan. Pimpinan berani ngambil kebijakan. Pasti banyak Pak yang diuntungkan, mohon maaf ya Mbak, dengan masyarakat Buleleng. Hotel-hotel terpenuhi. Bali Selatan kurang apa sih lagi? Geserlah porjarnya sehingga ada pembenahan, setiap event itu ada pembenahan, penambahan fasilitas olahraga yang dibiayai. Sekarang sudah tidak disupport penginapan atau mohon maaf akomodasi. Mungkin hanya sekian persennya oleh provinsi. Sehingga panitia sekarang mewah. Mereka dihotelkan.
Ya untuk apa mereka dimewahkan sedangkan kita yang berdarah? Mohon maaf, kalau bisa balance lah. Oke. Gitu ya. Itu dari kacamata akademisi dan praktisi ya. Oke. Jadi saya mengamati langsung hal-hal ini yang terjadi. Dan di Disdikpora Provinsi Bali itu 15 kali mengubah aturan dan bahkan masa entry ban number itu tidak boleh terjadi. Iya, baik. Nah, itu Baik, ya. Pak Fernanda, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan sapa. Oke, terputus di 24644. Untuk Anda yang akan bergabung, kita berikan satu kesempatan lagi, satu penelpon lagi untuk yang ingin menyampaikan atensinya terkait dengan peran dari stakeholder sendiri untuk berkontribusi dalam Porjar tahun 2025 ini. Oke, menarik Pak Fernanda tadi mengatakan begitu ya. Apa yang kemudian menjadi bisa dikatakan kita sedang struggle begitu ya. Kalau misalnya sesekali bisa dipindahkan ke Kabupaten Buleleng, mungkin pertanyaannya quote on quote itu, apakah Buleleng siap dengan venue misalnya, dengan sarana prasarananya untuk menjawab semua kebutuhan Porjar? Dari sudut pandang akademisi kembali lagi nih Pak Fernanda. Baik, terima kasih. Jadi kalau olahraga bisa dipromosikan, dimasalkan dan dimasyarakatkan, seharusnya fasilitas bisa seperti itu dong. Apa yang tidak ada di Bali Selatan? Kalau pingin ada kesetaraan, banyak sekali ketimpangan anggaran. Inilah yang tidak ada bidang pembinaan keolahragaan di sana, atau disebut sport talent scouting lah gitu. Tapi pernah nggak mereka turun? Oke lah memonitoring, tapi memantau terkait panduan yang dibuat oleh Disdikpora Provinsi Bali. Mereka membuat olahraga, kita ada sedikit sekali, kabupaten kota ada 9 Mbak Rizka. Sedangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah 28 lah kurang lebih. Jadi di PON 38, kita mengacu ke nasional. Tidak bisa pola pembinaan di nasional diacu ke daerah seperti kita yang sedikit kabupaten kotanya. Kita kekurangan peserta nanti. Sehingga kalau ada 3 yang terlibat misalnya pesertanya, akan dicari emasnya saja. Mereka sudah mengirim sampai ada cadangan misalnya basket. Salah satulah contoh di Bali Selatan. Anggap namanya kabupaten atau kota Denpasar dengan Badung. Kita kuotanya cuman pas-pasan, nggak ada cadangan atlet kita. Bermain sekian lama istilahnya, nggak ada cadangan karena keterbatasan anggaran. Kalau mau biaya mandiri, ini kan sangat berat. Sedangkan mereka full tim, full cadangan, tidur bisa di rumah, deket tuh ngajak. Nah ini pemetaannya, sehingga berat Pak kita mau ke peringkat 1 karena kontingen kita tidak bisa mengisi semua nomor yang ada, gitu, mengisi nomor yang ada. Nah inilah kalau bisa gitu ya, kalau bisa memang tidak bagus dia di misalnya satu penyelenggaraan itu di 2 kabupaten atau dipecah-pecah. Itu lebih tinggi biayanya Mbak. Ya itu lebih tinggi. Nah ini coba terobosan dari KONI Kabupaten Buleleng bersinergi dengan pimpinan yang ada dan direstui, ini salah satu langkah. 2027 berarti dipersiapkan kan fasilitasnya. Ternyata Buleleng saat ini mendukung gitu, mendukung pembuatan fasilitas tambahan. Nah, output dari event itu sebenarnya bukan nanti jangan event ini harus nyewa peralatan ya, jangan pembelian karena akan kena pajak. Nah, ini kan berarti setelah event tidak punya peralatan juga, tidak punya fasilitas. Terjadi loh, berarti event hanya untuk menghabiskan anggaran. Buat apa? Harus ada wujud fasilitas. Seperti PON kan ada wujud fasilitas. Ada keberlanjutannya, untuk ada berkelanjutannya, tidak sekedar inilah di sini ya sewa aja ya. Nah, bangun kalau bisa. Baru pemerintah mendukung namanya. Oke, baik. Luar biasa sekali pembicaraan kita kali ini. Dan tidak terasa juga Pak Fernanda, waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf untuk Anda yang ingin bergabung kembali, tidak bisa kita buka kembali untuk di via telepon dan juga WhatsApp. Namun jangan khawatir, kami masih akan mengundang Pak Fernanda kembali di lain kesempatan dengan isu-isu terkait dengan Porjar, Porprov dan juga keolahragaan tentunya ya. Pak Fernanda, terima kasih atas waktunya. Ada closing nggak? Iya, Bisa boleh. sedikit. Ini sebelum kita tutup untuk dialog ini, kita akan dengarkan dulu closing statement dari Pak Fernanda selaku akademisi keolahragaan. Silakan Pak Fernanda. Baik,
Terima kasih. Yang pertama, saya sebenarnya tidak layak untuk berbicara, tetapi karena merasa saya orang Buleleng dan merasa memiliki cinta terhadap tanah kelahiran saya selalu memberanikan diri berdasarkan data yang ada. Yang kedua, terima kasih kepada pimpinan daerah sudah mendukung. Apabila ada hal yang kurang berjalan ataupun kurang optimal, mari optimalkan bersama, bisa saling berdiskusi, adakan FGD. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk membagi peran yang ada. Yang ketiga, stakeholder eksternal sangat kami butuhkan. Kami merasakan sebagai insan yang terlibat di dunia olahraga, masa Porjar ini adalah masa-masa ulangan umum. Sampai hari ini ada siswa yang melakukan sumatif namanya saat ini. Mereka bahkan memilih mengikuti pelepasan Bapak Bupati dan lain-lain. Ini adalah seorang patriot. Dah tolong dimudahkan atlet-atlet tersebut di sekolah agar tidak disamakan dengan yang hanya sit-in, hanya duduk, tidak berprestasi, tetapi dipandang atlet ini adalah orang yang memang luar biasa membagi waktu. Misalnya yang di SD, SMP, SMA, khususnya yang di SMP mereka ada yang sekolah siang. SMA pulang 3:30 mereka langsung ke lapangan. Perhatikanlah hal ini. Tetapi saya terima kasih banyak kepada sekolah-sekolah yang sangat luar biasa. Ada yang memberikan kesempatan atletnya untuk mengikuti ulangan nanti dikerjakan di rumah. Bapak kepala sekolah dan guru-guru yang seperti itu, kami sebagai akademisi tetapi juga berpendidikan optimal, sangat mengapresiasi kepala sekolah dan guru-guru seperti itu. Semoga tertular hal-hal seperti itu. Janganlah dipersulit atlet-atlet Porjar yang ada apapun cabornya, dan support mereka agar bisa mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena apabila diputus, dihalangi mereka akan bimbang. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. SM Fernanda Iragraha SPD, MOr Akademisi Keolahragaan dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Terima kasih Pak Fernanda. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan semoga nanti kita bisa mendapatkan atau bisa memberikan kontribusi yang baik juga, yang positif untuk para atlet untuk bisa berprestasi, termasuk juga dari stakeholder keolahragaan tentunya. Bapak terima kasih. Dan akhirnya kita harus tutup untuk dialog Hai Balik Kain-Kain pada hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda